warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Hamri Ani, jurusan pemanfaatan sumber daya perairan. Nah, siang ini saya akan mereview salah satu video, yaitu pasar ikan terbesar yang ada di belahan bumi selatan, yaitu Sydney Fish Market. Nah, jadi ini guys videonya yang akan kita review. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Sri Wulandari SKL MSI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpendapat mengenai fish market yang ada di belahan bumi selatan, yaitu Australia. Nah, dimana di sini pendapat saya setelah melihat video ini. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa yang ada di kepala dan di hati kamu setelah menonton video tersebut? Nah, setelah menonton video Sydney Fish Market yang ada di kepala dan di hati saya itu adalah perasaan kagum, luar biasa, keren, dan perasaan saya ingin berkunjung ke sana kulineran. Nah, pasti kalau teman-teman melihat video itu, apalagi seorang wanita, rasanya ingin ke sana karena kalau kita lihat dan kita perhatikan begitu banyak jenis kulineran dan menggugah selera guys. Dan setelah menonton video itu, pasar ikan tersebut terlihat sangat rapi, bersih, dan tertata dengan baik. Nah, ikan-ikan ditangani dengan cara yang profesional sehingga segar dan bernilai tinggi. Nah, hal yang cukup menarik perhatian bagi saya adalah pilihan menu seafood yang sangat beragam dan cara penyajiannya menarik. Pasar ikan tersebut tidak hanya berfokus sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai destinasi wisata kuliner yang nyaman dan menyenangkan. Dan luar biasa di sana juga itu sangat bersih. Intinya semuanya sudah tertata dengan sangat rapi dan baik. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu terkait tentang perbandingan. Nah, bagaimana perbandingan fish market alias pasar ikan atau lelong yang pernah saya kunjungi. Nah, berbicara tentang pasar ikan yang pernah saya kunjungi, yang paling sering saya kunjungi itu ada di Kabupaten Senja, yaitu PPI Lapa. Nah, jika dibandingkan dengan PPI Lapa, perbedaannya itu cukup terasa. Nah, jadi mulai dari segi transaksi, penanganan ikannya, dan suasananya juga itu sangat berbeda sekali. Menurut saya, ketertinggalan Indonesia khususnya di daerah bukan karena kurangnya sumber daya alam, tetapi karena sistem pengelolaannya yang belum optimal, serta pola pikir yang masih menganggap hasil laut mudah didapatkan, membuat kualitas dan penanganan ikan sering kurang diperhatikan. Nah, selain itu, sistem pasca panen seperti rantai dingin, kebersihan ikan, serta pengelolaan TPI masih terbatas. Nah, baik untuk mengejar negara lain seperti Australia, Indonesia perlu perbaikan sistem pasca panen, pengelolaan pasta ikan yang lebih bersih dan tertata, peningkatan edukasi bagi nelayan menjadi langkah penting dengan pengelolaan yang lebih baik dan konsisten. Potensi perikanan Indonesia langsung mampu untuk bersaing. Nah, untuk mengejar negara lain seperti Australia, Indonesia perlu perbaikan sistem pasca panen, pengelolaan pasar ikan yang lebih bersih dan tertata, peningkatan edukasi bagi nelayan menjadi langkah penting dengan pengelolaan yang lebih baik dan konsisten. Selanjutnya, pertanyaan terakhir terkait dengan apa yang perlu kita lakukan ke depannya sebagai mahasiswa. Nah, sebagai mahasiswa, yang pertama yang perlu kita lakukan pastinya itu belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, agar kita bisa memahami sistem perikanan secara menyeluruh. Nah, langkah awal mulai dari penangkapan, penanganan, pasca panen, hingga pemasaran hasil perikanan. Nah, yang kedua, kita bisa menerapkan dan menyebarkan pemahaman tentang penanganan ikan yang baik. Nah, yang ketiga itu menghargai produk lokal,
Yang keempat yaitu memanfaatkan media sosial. Dan yang kelima itu menjaga sikap kita dan integritas sebagai mahasiswa perikanan. Nah, itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala apabila ada salah kata selama menyampaikan pendapat terkait dengan video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.